Halo, assalamualaikum sahabat. Kembali lagi di my podcast Story of My S. Nah, ini untuk part 3-nya ya sahabat. Jadi aku bakal menceritakan gimana skripsi aku di bulan Januari ini. Nah, jadi di awal tahun baru ini, oh ya, sebelumnya Happy New Year ya buat sahabat. Selamat tahun baru 2021. Nah, untuk awal tahun ini, aku itu udah mulai kirim email, tanya-tanya gitu ke BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, itu aku minta data semua variabel yang aku pakai. Udah itu nggak langsung ada balasan. Terus hari berikutnya tanggal 2 Januari itu aku cari-cari info nih tentang IndiHome gitu. Nah, soalnya kan aku tuh sebenarnya pengen pasang IndiHome. Cuman ya itu di sini tuh belum bisa, belum ada jaringan. Aku juga tanya-tanya WiFi yang bukan IndiHome. Nah, untuk tanggal 2 Januari itu aku masih belum nemu dan aku masih bingung gitu loh. Untuk data aku itu aku mau pakai yang primer apa sekunder. Nah, kalau untuk variabelnya tuh variabel tambahannya aku udah dapet. Nah, aku bingungnya untuk primer apa sekunder tuh gini. Menurutku lebih mudah primer karena aku lebih mudah dapet datanya gitu kan. Nah, cuman kalau untuk primer, nah itu variabelku itu yang COVID itu berarti dia dijadiin variabel gitu loh, bukan perbandingan. Nah, sedangkan untuk COVID sendiri kan datanya ada COVID itu kan baru ada setahunan lah. Nah, kalau aku misal ambil datanya per bulan gitu kan. Nah, itu ini belum cukup gitu loh. Nah, di sisi lain COVID itu bisa nggak dijadiin variabel gitu kan. Nah, cuman ini untuk variabel Y-nya itu aku bingung mau apa gitu kan. Nah, terus kalau untuk sekunder, aku tuh bingung datanya tuh nyarinya di mana karena menurutku kalau sekunder itu lumayan sulit nyari datanya gitu kan. Nah, udah terus di tanggal 3 Januarinya itu aku juga masih bingung, aku tuh perlu bimbingan tambahan variabel lagi enggak gitu kan. Nah, soalnya terakhir itu kan ini apa namanya, aku kan udah ACC. Nah, aku tuh nambah variabelnya tuh perlu bimbingan lagi enggak gitu loh. Nah, itu terus di hari itu juga, nah aku kan hari sebelumnya aku udah ngehubungin pihak dari WiFi itu yang bukan IndiHome. Nah, kalau aku mau pasang gitu kan. Nah, terus hari ini dari pihaknya itu datang ke rumah terus survei gitu. Nah, udah kan. Terus hari berikutnya tanggal 4 Januari itu aku mau ngerjain nih, cari-cari data gitu kan. Nah, aku ini ke Balkondes biasa aku ke sana. Nah, itu dari siang sampai sore. Nah, cuman aku nggak nemu banyak data gitu loh. Aku nemu cuman beberapa. Dan ini habis itu kan aku pulang. Nah, hari itu juga tuh aku dapat info kalau ternyata tuh beberapa temenku tuh juga bahas tentang e-commerce. Jadi kayak samaan gitu loh, bahas e-commerce juga. Cuman ya udah, orang di ACC-nya juga itu ya sama, ya nggak masalah, yang penting kan nggak nyamain gitu kan. Nah, sedangkan dosbing satunya juga ACC-nya yang itu. Nah, udah terus di hari itu juga
Aku tuh sebenarnya pas di balkon nggak bisa ngerjain banyak itu karena tiba-tiba laptopku itu Microsoft-nya tuh nggak bisa dibuka gitu loh. Nggak tahu itu tuh minta diupdate, apa digimanain. Nah pokoknya nggak bisa, jadi nggak bisa digunain gitu loh. Terus aku ya udahlah, mah nggak bisa buat ngerjain gitu kan. Terus nih ya di hari itu juga ini ada hal yang benar-benar membagongkan guys. Jadi hari itu aku tahu kalau ternyata temanku itu minggu kemarin itu ada yang bimbingan sama dosping 1. Nah aku shock dong. Nah yang aku kira kan kemarin selama dari Natal sama awal tahun baru ini kan dia nggak bisa ditemuin karena ada cuti. Nah bisa ditemuin kan besok hari Senin tanggal 5 Januari. Nah ternyata dia tuh bisa ditemuin gitu loh. Nah aku tuh shock juga, aku nyesel gitu loh. Kok bisa? Terus aku kok nggak tahu gitu loh. Kalau gini kan aku bisa kemarin-kemarin aku nemuin, nggak perlu aku nunggu sampai aku harus besok ketemu gitu loh. Tapi ya udahlah. Nah terus aku baru bisa nemuin kan besoknya itu tanggal 5 Januari. Hari itu aku janjian sama temenku Sindut. Nah kita nyampe di kampus itu pagi. Nah cuman kita nunggu nyampe agak siangan itu belum datang-datang. Ternyata guys, Pak D itu ada nguji skripsi pagi, terus dia ke kampusnya tuh udah agak siangan. Nah ya udah dong, karena kita emang lagi butuh gitu kan, nah, jadi kita nunggu agak siangan gitu. Itu jam berapa sih ya, pokoknya udah siang, habis zuhur kayaknya jam 1 atau jam 2an gitu. Nah terus aku sama Ndut balik dulu ke rusun. Habis itu siang-siangnya itu hujan deras banget dan kita bela-belain tetap ke kampus karena kan kita pengen segera gitu loh. Apalagi aku kemarin-kemarin udah mikir nggak bisa nemuin, ternyata bisa gitu loh. Dan itu tuh benar-benar perjuangan banget sahabat, karena mungkin di saat hujan kayak gitu tuh orang ya mager, sebenarnya juga mager, cuman gimana lagi kan. Nah pas udah nyampe kampus basah banget, udah pakai ini sih mantel cuman tembus gitu loh. Nah udah nyampe kampus itu kita masih nunggu. Nah habis itu datang kan. Nah sebenarnya sempet mikir sih udah kayak gini kalau sampai nggak di ACC, kebangetan banget gitu kan ya. Udah terus ini kita ketemu. Nah aku ketemu itu di ruangannya itu untuk kedua kalinya. Nah aku bilang mau tambahan variabel gitu kan. Terus aku ngasih tahu, kemarin kan variabel x-nya ini, variabel y-nya ini. Nah padahal tuh kemarin dia udah ya gitu kan. Nah cuman waktu itu dia nanyain lagi yang y apa gitu kan. Nah aku kan variabel y-nya itu PDB, transportasi dan pergudangan. Nah dia masih ini loh kayak orang ragu gitu. Nah terus kan ini dia masih kayak mikir-mikir gitu loh. Nah terus habis itu nanyain, tapi jurnalnya ada gitu. Aku bilang ada. Terus internasional. Nah sebenarnya aku tuh belum nyari jurnal yang itu yang internasional, cuman aku bilang ada gitu aja. Terus habis itu Pak D langsung gini, oh ya udah kalau ada gitu. Terus habis itu aku bilang kan, oh berarti udah bisa mulai ngerjain ya Pak, bilang gitu ya. Nah udah kan, nah, aku lega, berarti aku udah mulai bisa ngerjain guys. Nah udah habis itu aku pulang, dan pulang itu masih hujan. Nah hari itu juga aku ini nyervisin laptopku. Nah cuman nyervisinnya itu tadinya sebelum ke rusun. Nah itu aku mampir nyervisin. Nah dan untungnya alhamdulillah sahabat,
aku nyervisingnya tuh nggak bayar, padahal aku sebelumnya udah mikir ini bayar berapa ya, soalnya udah pernah sebelumnya kayak gitu, dan itu tuh nggak ada jangka setahun kayak gitu. Terus aku nanya kan sama mas-masnya, nah emang katanya ini emang sering muncul gitu beberapa bulan sekali gitu. Nah udah kan sahabat, terus habis itu aku pulang. Nah nyampe rumah itu harusnya kan hari itu wifi-nya tuh dipasang. Nah cuman karena hujan deres, nah orangnya tuh bilang besok gitu, jadi diundur gitu loh sahabat. Nah aku sempet ini sih, ya emang lagi musim hujan, besok pun siapa tahu juga tetap hujan kan sahabat, tapi ya udahlah, semoga besok segera dipasang. Dan alhamdulillah sekali sahabat, di tanggal 6 Januarinya nah itu wifi-nya udah jadi dipasang. Nah cuman masangnya itu udah malam banget. Nah itu sekitar jam berapa ya, 10 atau jam 11-an pokoknya, sampai jam 12 itu baru dipasang. Nah terus seneng dong udah ada wifi, jadi kalau searching udah nggak terkendala koneksi lagi. Nah aku bener-bener seneng sahabat. Terus sahabat, di tanggal 7 Januarinya itu, karena aku kan masih belum dapet ini apa, hidayah data gitu kan. Nah terus aku ini aja memutuskan buat lihat-lihat pedoman skripsi aja gitu. Nah karena selama ini aku belum sempet ngeliat pedoman skripsi, soalnya kan aku belum mulai ngerjain bab 1 kan, jadi aku belum ada niatan buat lihat gitu loh. Nah cuman aku mau lihat-lihat dulu gitu kan, sambil baca-baca dulu biar tahu gitu kan. Nah udah aku lihat-lihat, aku juga ini print juga pedoman skripsinya, soalnya aku orangnya gini, kalau aku lihat di file gitu kan, nah itu sedangkan pedomannya kan ada banyak banget. Nah kalau aku cuma lihat di file itu aku nggak bisa nandain gitu loh. Nah kalau di kertas kan misal mau cari apa butuh gitu kan tinggal dibuka gitu kan, terus bisa ditandain pakai bolpen gitu kan. Nah terus tanggal 7 itu juga itu ada info kalau KHS yang semester lalu, semester 7 itu ini muncul. Nah cuman ini sahabat, aku itu waktu buka KHS itu punya aku belum bisa, dan tulisannya masih di input gitu loh. Nah terus aku nanya dong sama teman-teman yang lain, nah ternyata beberapa tuh udah bisa pas mereka bukanya pagi. Nah aku kan siang baru buka. Nah ini tuh kenapa aku sempet mikir, apa karena belum ada nilai ini magang gitu kan. Nah terus aku sempet WA ini Pak Panji, kajurku, kajur EP. Nah itu katanya emang lagi di input gitu. Ya udah aku tungguin kan sampai bisa. Terus hari berikutnya tanggal 8 Januari itu aku masih berusaha nih sahabat nyari-nyari data. Ya emang aku kan sebelum mau ngerjain gitu kan aku mau datanya clear dulu gitu loh, baru aku mau ngerjain bab. Nah cuman kan ini apa namanya, aku baru nyari-nyari gitu kan, kirim-kirim email, soalnya di website tuh nggak ada data yang dipublish gitu kan. Nah jadi tanggal 8 Januari itu aku ini kirim-kirim email ke Kominfo, soalnya yang emang nyediain data itu Kominfo sahabat. Jadi untuk data ini PDB itu kan aku udah nyari di BPS. Nah terus kalau untuk data yang nilai transaksi e-money itu kan di BI Bank Indonesia. Nah sedangkan untuk data pengguna telepon, pengguna internet sama e-commerce itu kan yang nyediain Kominfo semua. Jadi aku
ngehubungin Kominfo terus gitu loh. Nah, cuman kan belum langsung direspon kan. Nah, aku hari itu nyambi ini pasang lampu, sahabat, lampu di kamarku. Jadi lampu yang nempel di plafon itu. Jadi selain itu aku biar ada kegiatan lain gitu loh, sahabat. Nah, terus sampai hari berikutnya di tanggal 9 Januari itu aku belum dapet balasan juga dari Kominfo. Nah, sampai aku nyari-nyari kontaknya gitu loh. Nah, itu ada lainnya Kominfo. Nah, aku hubungin tuh. Nah, cuman dihubungin tuh juga nggak ada respon. Soalnya lainnya tuh kayak lain bisnis gitu loh, kayak WA bisnis gitu. Jadi kita tuh nggak kayak ngontak orangnya langsung. Terus nih ya, di tanggal 10 Januarinya itu aku juga coba ngehubungin APJII atau APJI. Nah, itu tuh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Nah, dia kayak punya data ini loh, pengguna internet gitu. Cuman di websitenya dia itu nggak nge-publish gitu loh. Cuman di situ bisa kayak meminta permohonan informasi gitu loh. Nah, dan aku kirim kan. Nah, terus aku juga kirim email ke BI. Nah, sebenarnya aku tuh udah punya data untuk yang dari BI, cuman belum lengkap gitu loh. Nah, aku kirim email buat permintaan data gitu loh. Nah, itu ini, dan di tanggal 11 Januarinya itu sama BI langsung dibales. Jadi menurutku kalau BI itu termasuknya dia fast respon gitu loh. Nah, itu dikirimin kalau mau download datanya tuh di sini. Nah, cuman untuk yang tahun 2020, nah itu untuk data yang bulan November Desember itu belum ada, sahabat. Jadi kalau di BI itu datanya tiap bulan tuh ada gitu loh. Jadi nanti kalau aku kan butuhnya triwulan, nah jadi nanti tinggal ditambahin aja, dijadiin triwulan gitu loh. Nah, cuman belum lengkap. Nah, udah kan, terus di tanggal 12 Januarinya ini, sahabatnya itu ada info di grup Dosping 1. Nah, itu Ijah tuh ngasih tahu, katanya ada info dari Bu Sekdek. Nah, kalau ini bimbingan tuh online, karena kan di wilayah Magelang kan lagi ada ini PSBB. Nah, aku seneng dong, jadi bimbingannya tuh bisa online gitu loh. Nah, cuman sama aja sih, soalnya aku belum bisa buat bimbingan juga, soalnya aku pun belum bisa mulai ngerjain bab gitu kan. Nah, terus aneh nih sahabat, di hari berikutnya tanggal 13 Januari itu ada info lagi kalau bimbingannya itu tetap offline dengan kita nyerahin draft ke TU apa Satpam gitu loh. Nah, aneh kan sahabat, jadi kemarinnya udah suruh online, sekarangnya offline, gimana sih? Lagian kan ini juga lagi PSBB gitu loh, kenapa masih juga offline? Harusnya kan emang kalau lagi kayak gini kan, padahal kan yang lainnya online, kenapa nggak online gitu loh sahabat? Nah, ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Terus di hari itu juga, nah aku tuh baru inget kalau aku tuh belum ngehubungin Dosping 2. Nah, kan aku udah ACC judul Dosping 1, cuman aku belum ngehubungin Dosping 2-nya. Nah, terus hari itu aku ngehubungin, ngasih tahu gitu loh kalau aku udah ACC, terus variabelnya ini ngebahas tentang ini gitu kan. Nah, cuman nggak dibales-bales sahabat. Nah, terus di tanggal 14 Januarinya itu aku tuh masih nyoba-nyoba buat buka websitenya APJI. Nah, sebenarnya kalau yang kemarin tuh aku tuh buka websitenya belum bisa sahabat. Nah, terus aku ngirim permohonan data itu lewat emailnya APJI. Nah, jadi aku belum ngirim permohonan yang langsung lewat website gitu loh. Nah, aku tuh nggak tahu kenapa aku nggak bisa buka websitenya APJI, padahal temenku tuh bisa sahabat. Nah, terus aku nyoba-nyoba terus itu masih belum bisa. Terus aku sempat mikir, padahal kan bukan karena nggak ada koneksi gitu loh, tapi
kenapa nggak bisa gitu kan. Terus aku juga minta tolong sama Bibip, nah itu juga nggak bisa dibuka. Terus aku masih nyoba-nyoba, terus pas itu aku nggak tahu sih, kepikiran aja toh, aku bukanya itu nggak pakai wifi, aku nyoba buka pakai data, dan tiba-tiba langsung bisa sahabat. Sumpah dong, bengong. Jadi aku tuh buka pakai data itu dengan koneksi yang nggak stabil gitu. Nah, tapi itu malah bisa dibuka, sedangkan pakai wifi itu malah nggak bisa. Nah, aku tuh bener-bener mikir waktu itu, ini kenapa gitu loh. Tapi ya udahlah, alhamdulillah. Nah, aku udah bisa buka kan. Nah, aku langsung minta permohonan data. Nah, terus hari berikutnya nih sahabat, tanggal 15 Januari. Nah, aku kan kemarin pas BI bales itu kan, aku nanya untuk yang bulan November Desember apakah belum ada gitu kan. Nah, terus aku dibales nih di tanggal 15 Januarinya itu. Nah, BI itu ngirimin aku file datanya. Nah, itu tahun 2020. Nah, itu tapi cuman sampai bulan November sahabat. Jadi ini tuh nanggung banget gitu loh. Kenapa Desembernya nggak sekalian gitu loh. Nah, nggak tahu sih, apa mungkin kayak gitu tuh karena sekarang kan baru Januari. Nah, jadi Desembernya tuh mungkin bener-bener kehitung gitu tuh, bener-bener udah fix datanya tuh akhir Januari. Aku juga nggak tahu. Nah, cuman nanggung banget gitu loh, cuman tinggal satu bulan Januari itu sahabat. Cuman ya alhamdulillah gitu loh. Untuk BI ini dia ini sih, datanya tuh dia bener-bener top sih menurutku. Dia nyediain data dengan sangat lengkap dan rinci gitu sahabat. Terus di tanggal 16 Januari itu aku kirim email ke Humas BPS. Nah, untuk data PDB itu kan aku udah dapet. Cuman yang tahun 2020 kan belum. Nah, aku kirim data ke BPS, minta yang tahun 2020 yang triwulan. Nah, udah kan. Terus di tanggal berikutnya 17 Januari. Nah, hari itu kan aku tuh ada info kalau ya dari jurnal gitu loh, kalau kemungkinan Kemenkeu atau Kementerian Keuangan itu nyediain data e-commerce. Ya mungkin bisa aja sih Kementerian Keuangan. Nah, terus aku ini sahabat kirim email ke Kemenkeu. Nah, aku minta data e-commerce gitu. Nah, udah kan. Terus di tanggal 18 Januari itu ini sahabat, aku itu dapat kontaknya ini Kominfo, cuman itu yang layanan Aptika Kominfo. Nah, itu dia emang ini sih, dia nyediain nomor. Nah, jadi selain dia pelayanannya lewat email, dia juga lewat nomor, bisa dengan chat apa telepon. Nah, itu nomornya beda, chat apa telepon itu. Nah, terus aku hubungin tuh sahabat, layanan WhatsApp-nya tuh aku hubungin. Awalnya aku kirim email dulu. Nah, cuman balasannya tuh ini kayak cuman suruh nyari di websitenya. Nah, aku kan udah nyari dan itu nggak ketemu gitu kan. Nah, terus aku memutuskan buat telepon. Nah, pas telepon itu lama banget nyambung. Jadi kayak lagi ada di panggilan lain gitu loh. Nah, terus aku nyoba terus sampai beberapa kali. Nah, habis itu alhamdulillah tersambung sahabat. Nah, cuman pas telepon itu, nah itu pokoknya yang angkat itu bapak-bapak gitu guys suaranya. Nah, terus beliau tuh bilangnya gini, katanya kalau mau mengajukan permintaan data itu dengan kita ngirim ke email gitu loh, cara resmi. Nah, terus aku bilang kan, kalau saya tuh udah ngirim email ke layanan Aptika. Nah,
suruh kirim emailnya tuh ke layanan Aptika itu guys. Nah aku kan bilang gitu, tapi belum juga ada balasan. Udah beberapa hari, udah hampir seminggu aku bilang gitu kan. Nah terus dianya tuh bilang gini, oh mungkin ini karena kan untuk minggu kemarin tuh banyak gitu kan yang ngirim email, jadi belum sempet dibales. Dan katanya tuh urut ngebalesnya tuh dari bawah gitu ya. Aku tahu, cuman kok lama banget gitu loh. Aku batin gitu pokoknya pas telepon itu. Nah terus dia juga bilang gini, kalau mau minta data yang e-commerce tuh bener kesini ke layanan Aptika. Cuman kalau untuk yang data telepon sama internet itu nggak di sini. Bilangnya gitu. Nah terus aku nanya kan, nah terus untuk yang itu di mana gitu kan. Nah dia tuh bilang gini, coba hubungin aja call centernya Kominfo. Nah itu kalau nggak salah di 112 gitu kan. Ya udah habis itu aku selesai kan teleponannya, habis itu aku ngehubungin 112 itu. Nah pas udah tak hubungin kan tersambung kan. Nah itu tuh ini ternyata bukan. Jadi 112 itu dia bukan melayani tentang kayak permintaan data gitu loh. Di situ dia nggak melayani itu, dan melayaninya tuh apa sih ya, aku lupa waktu itu. Pokoknya kayak pengajuan apa gitu loh, yang menurutku itu bukan buat ini sih, pelayanan buat kayak kita gitu loh yang minta data gitu, bukan. Nah aku bener-bener ini dong, kayak merasa dibohongi gitu loh. Jadi kayak seakan satu unit tuh mereka beda ini gitu loh, mereka nggak satu tujuan gitu loh, nggak tahu deh. Nggak. Nah terus ini di hari itu juga aku dapat balasan dari BPS. Nah itu dikirimin link gitu loh, link untuk download data triwulan yang apa namanya PDB tadi. Nah kadang aku tuh sering ini sih apa namanya, kalau nyari di website sendiri, nah itu tuh udah nyari secara rinci gitu kan. Nah itu tuh nggak nemu gitu loh. Nah cuman kalau dikirimin link gitu tuh ada ternyata gitu loh. Jadi kenapa pas nyari sendiri tuh nggak nemu linknya itu gitu loh. Nah linknya tuh ya nanti kalau kita masuk itu masuknya ke websitenya gitu. Nah untuk data yang triwulan tahun 2020 itu, nah cuman ini itu cuma nyampe yang triwulan 3, terus dikasih tahu untuk yang triwulan 4 itu baru mau rilis itu tanggal 5 Februari. Aku sempet mikir dong, wah lumayan lama juga, masih harus nunggu lagi gitu loh sahabat sampai Februari. Tapi ya udahlah gitu kan. Terus ini di tanggal 19 Januarinya itu aku akhirnya dapat balasan dari Kominfo. Nah itu dari email yang pelayanan Kominfo. Nah itu katanya aku suruh ngajuin permohonan gitu kan, permohonan kan aku mau minta data. Nah terus di situ aku dikasih kontak juga untuk info lebih lanjut gitu loh. Nah kan udah aku kan ngisi itu kan pelayanannya di aplikasi gitu loh, jadi harus daftar dulu gitu kan. Nah aku udah daftar, terus emailku tuh udah dapet kayak aktivasi gitu loh, dan aku udah ngeaktivasi, cuman aku mau login tuh nggak bisa. Terus kan aku ngehubungin kontak yang dikirim tadi gitu loh. Nah setelah aku hubungin itu ini sih mereka nggak terlalu fast respon sih, cuman pas awal-awal itu termasuknya fast respon. Nah ini katanya aku suruh ngaktifasi email dulu. Nah sedangkan aku kan udah ngaktifasi gitu loh, dan mereka ngiranya aku belum gitu kan. Nah terus aku kirimin kan screenshotannya email yang aku dapat itu. Nah cuman emang aku nggak bisa login gitu loh. Nah terus habis itu tuh aku udah ini nggak dibales lagi.
Nah, aku bener-bener ini sih. Awalnya kan aku udah seneng dapat balasan email. Terus aku ngehubungin WA-nya. Nah, itu slow respon juga gitu loh. Padahal aku ini aslinya kan aku pengen cepet-cepet gitu loh. Cepet ini tuh segera ini apa namanya? Ada titik terang gitu loh. Soalnya aku udah kirim email kan dari awal Januari. Nah, aku nyari-nyari data kan juga udah dari bulan Desember kemarin juga kan. Nah, cuman aku sampai sekarang tuh belum ada gitu loh data. Nah, terus menurutku ini sih Kominfo tuh kayaknya nggak di email, nggak di WhatsApp, mereka sama-sama slow respon gitu loh. Cuman yang mending, alhamdulillah aku bersyukur akhirnya emailku dibalas gitu loh. Nah, itu padahal aku ini sih kirim emailnya udah dari tanggal 14. Ini kirim email yang di pelayanan Kominfo. Nah, sebelumnya aku di email yang lain. Nah, pokoknya aku ini di Kominfo itu hampir semua emailnya itu aku hubungin semua karena mereka nggak ada yang bales. Jadi aku udah ngirim email ke ini yang data@kominfo, terus di ini juga kontak@mail.kominfo, terus di layanan 112 Kominfo, terus di layanan Aptika juga, sama di humas@mail.kominfo juga, di humasnya Kominfo. Terus ada lagi di kontak@kominfo. Nah, jadi kalau yang kontak itu ada dua, kontak@mail.kominfo sama yang kontak@kominfo. Nah, itu aku kirim email semua sampaian sahabat. Terus aku juga sampai ini ngehubungin call centernya juga, tanya-tanya itu juga di nomor WA-nya juga gitu loh, karena saking aku nggak direspon-responnya sama Kominfo. Nah, itu terus aku sampai hari berikutnya tanggal 20 Januari. Nah, itu aku belum dapet balasan juga. Terus tanggal 21 Januari itu juga masih belum. Terus di hari itu ini kan aku udah ini belum ada perkembangan, mau ngerjain juga gimana, belum ada data gitu kan ya. Ya udah, hari itu aku tinggal ini aja guys, aku tinggal masak-masak aja guys. Aku bikin makanan-makanan gitu sambil ngilangin pusing juga kan, soalnya aku emang bener-bener pusing gitu loh. Itu kapan aku bener-bener dapet datanya gitu loh. Nah, sedangkan waktu kan juga terus berjalan kan, dan aku belum apa-apa gitu loh. Nah, dan aku sedih banget sih sampai ini hari berikutnya di tanggal 20 Januari itu juga ini yang Dosping 2 kan sekarang udah jarang kayak ngasih tahu apa di grup. Nah, dia tiba-tiba tuh ini ngasih tahu kalau apa namanya tentang wisuda gitu. Nah, sebelumnya kan udah ada ini apa namanya kayak surat edaran gitu kan, kalau di tahun ini wisudanya itu ada 3 periode. Nah, itu di bulan Maret, Juli, sama November. Nah, terus ini Drusping 2-nya tuh bilang, yo intinya kita mau wisuda kapan, terus segera tentuin kapan sidangnya gitu loh. Nah, dan itu tuh benar-benar ngebikin ini sih tambah panik gitu loh. Aku tuh belum apa-apa gitu kan. Nah, cuman aku waktu itu heran juga sih. Aku kan sebelumnya udah kirim email kan ke Dosping 2 ngasih tahu kalau aku udah ACC ini judul. Nah, cuman sampai sekarang, sampai dia ini hari itu apa namanya ngechat gitu di grup tuh, aku masih belum dibales gitu kan. Nah, terus aku ini sih, aku sebenarnya mau ngirim lagi tuh ya gimana, apa emang dia nggak ngebales apa gimana gitu kan. Terus aku ya gini aja lah, ya udahlah, yang penting aku udah ngasih tahu gitu kan. Misal nanti beliaunya bilang kok belum ngasih tahu, nah aku kan udah ngasih tahu gitu. Nah, jadi aku nggak ngirim lagi sih. Terus nih di tanggal berikutnya 23 Januari itu aku juga belum dapat email dari Kominfo ataupun APJI. Nah, aku tuh seakan-akan kayak apa ya,
Kayak aku tuh cuma nungguin balasan dari mereka gitu loh. Terus di tanggal 24 Januarinya aku coba-coba bikin ini jadwal skripsi gitu. Nah biar aku tuh ini nantinya kalau aku udah dapet data semua udah clear, aku udah mulai ngebab itu, aku bikin jadwal. Nah itu aku fullkan buat aku nyekripsi gitu loh, biar aku tuh pengen ini cepet kelar. Soalnya waktu yang di belakang kan udah aku gunain banyak buat nyari data yang nggak nemu-nemu ini kan. Nah itu udah lumayan makan waktu banyak. Nah terus aku mau fokusin ini nanti kalau udah nemu semua. Nah itu aku rencana mau aku terapin besok bulan depan, yaitu bulan Februarinya itu. Nah cuman ini sih aku sebenarnya juga nggak yakin sih, soalnya Februari itu kayaknya aku juga nggak bakalan nyekripsi. Nah itu cuman aku coba bikin jadwal dulu lah, siapa tahu bisa kan. Tanggal 25 Januari itu ada info di grup kalau ini metode bimbingannya tuh masih sama, yaitu offline kayak yang waktu itu dikasih tahu. Dan saat itu juga itu tuh first time Pak D bilang kayak gitu di grup. Jadi dia muncul di grup tuh first time tuh waktu itu bilang kayak gitu. Nah dan itu tuh benar-benar bikin aku ini sih, ada info bimbingan gitu, sedangkan aku tuh belum mau bimbingan gitu loh. Nah apa udah ada teman-teman yang pada bimbingan gitu, aku tuh mikir gitu sahabat, ya itu benar-benar bikin agak down sih. Nah itu terus di tanggal 26 Januarinya juga ini tuh juga ini, ya ampun, itu tuh sangat bikin tambah kemeradak. Soalnya ini hari itu pagi-pagi Dosping 2 tuh udah kayak ngechat di grup gitu. Dia bilang yang Dospingnya 1 sama Pak D, nah itu tuh suruh chat ulang yang udah di ACC judul. Nah ya udah kan aku langsung chat ulang. Nah ternyata mungkin ini sih, kemarin pas aku nggak dibales tuh mungkin karena hilang apa gimana kan chatnya, terus sekarang baru suruh chat ulang. Nah aku chat ulang, aku langsung kirim lagi pesan yang waktu itu aku kirim. Nah dan saat itu juga bener-bener ngebikin aku agak pusing sahabat. Nah pas aku kirim chatnya itu aku langsung dibales. Nah dan balasannya tuh gini, pokoknya kayak ditanya datanya udah ketemu semua, terus yakin datanya ada semua gitu. Nah terus aku bilang kan untuk datanya itu aku masih kurang 3, yang pengguna telepon, pengguna internet, sama e-commerce. Nah sebenarnya aku udah punya datanya, cuman data tahunan bukan triwulan gitu kan. Nah terus aku cerita sebenarnya aku bingung, aku cerita gitu kan. Nah aku kan mau bermaksud itu, aku skripsinya tuh mau ngebandingin sebelum ada covid sama setelah. Nah itu kan kalau aku pakai datanya sebelum ada covid yang nggak triwulan, misal tahunan, nah itu perbandingannya kan jauh banget. Nah aku jadi pakai triwulan gitu kan. Nah terus aku tuh dibales gini sahabat, pokoknya intinya ya yang realistis aja mbak, kalau emang jangan jangan terlalu berpatokan sama itu, aku dibilang gitu. Nah kalau emang nggak ada gimana gitu kan. Terus Dosping 2 nya juga bilang, soalnya yang saya tahu data itu tuh emang masih susah gitu, susah emangan dicari. Nah dan itu bener-bener bikin aku pusing sahabat. Nah aku pagi-pagi bangun tuh aku langsung nyari data, terus aku kepikiran ini. Nah sebelumnya kan aku kan pernah baca-baca skripsi cutting kan. Nah itu tuh ada yang skripsinya hampir sama punyaku. Nah itu tentang ya e-commerce juga lah, terus ada kayak pengguna internet gitu kan. Nah di cuttingnya itu ada yang pakai datanya bulanan, ada yang triwulan.
Nah cuman kan aku nggak tahu kan cuttingnya itu siapa. Nah terus saat itu juga aku ngeberaniin buat aku tanya ke cuttingnya itu. Dan aku kan punya kenalan cutting. Nah terus aku nanya kenal sama orangnya ini enggak gitu kan. Itu pokoknya yang aku tanyain itu ada 2 orang yang mau aku tanyain. Nah terus kebetulan alhamdulillahnya yang temenku cutting itu kenal sahabatnya, terus aku dikasih kontaknya dan alhamdulillahnya kan punya kontaknya. Nah terus aku dikasih kontak dua-duanya, habis itu aku langsung ngehubungin. Nah sebenarnya aku ini sih pas ngehubungin tuh aku agak ini sih awkward gitu sih, soalnya aku nggak kenal dan tiba-tiba aku ngehubungin. Nah cuman pas aku ngehubungin itu aku juga bilang maaf, apa namanya, kalau aku tiba-tiba ngechat yuk gitu, maaf kalau ganggu gitu kan. Nah cuman aku mau tanya gini, nah terus apa namanya, aku tuh nanyanya intinya gini, untuk data itu ya salah satunya yang aku butuhin itu dia kok bisa punya, ada yang bisa punya yang bulanan apa triwulanan gitu tuh nyari di mana. Nah pertama tuh aku tanyanya ke orang yang pertama kan. Nah cutting pertama tuh ini mereka dua-duanya cewek. Nah terus dia bilang gini, katanya nyarinya di World Bank. Nah terus aku nanya, Mbak emangnya kalau di World Bank ada? Soalnya aku udah nyari adanya data tahunan. Nah terus si mbaknya itu bilang dia juga dapatnya tahunan terus dipecah gitu loh, bisa jadi triwulan itu. Nah datanya itu dia interpolasi gitu, terus dia bilang ada kok caranya di Google, bilang gitu. Nah habis itu aku langsung ini sahabat, ya ampun aku bener-bener aku ngerasa bersyukur gitu loh, seakan-akan aku kayak dapat petunjuk gitu loh, aku lagi pusing dan aku dapat petunjuk. Nah terus aku sempat mikir sih, interpolasi data itu kan ini kayak datanya dipecah gitu pakai Evius, aplikasi Evius. Nah kenapa aku tuh nggak dari dulu tanyanya ke cutting gitu loh? Kalau aku nanya dari dulu aku kan udah punya data yang tahunan, nah aku udah bisa ngeinterpolasi dari dulu gitu loh. Nah cuman aku ini sih, aku bener-bener ya ampun kenapa nggak malah dari dulu aku nanyanya gitu kan. Nah, terus ya walaupun aku belum tahu caranya, terus aku bakal nyari tahu lah kalau aku udah tahu ini diiniin gitu kan. Nah, habis itu aku nanya lagi dong, sebenarnya ini sih dia nggak ada data e-commerce, cuman bahas e-commerce. Terus aku nanya kalau e-commerce cari di mana gitu tuh. Nah itu udah nggak dibales gitu loh, tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting aku dapat info dan aku aku bilang makasih banyak pokoknya sama mbaknya itu. Terus nah yang satunya cutting yang satunya tuh bales juga. Nah kan aku nanya yang e-commerce itu di mana nyarinya toh, soalnya dia ada data e-commerce. Nah alhamdulillah sahabat, aku dipertemukan dengan orang-orang baik seperti mereka. Nah cutting yang satunya ini dia ini ngasih tahu. Nah dan itu benar-benar rinci, dia bilang cari di ini web ini gitu loh, sampai dia tuh ini apa namanya, sampai ngirimin aku link juga gitu loh. Itu ada link Twitter juga kirimin, pokoknya di Twitter tuh ada orang yang ngebahas kalau cari data ini tuh di sini. Nah aku dikirimin. Nah ya ampun aku tuh bener-bener merasa bersyukur gitu loh, baik banget orangnya. Nah terus ini untuk data e-commerce itu dia nyarinya di Databox apa Statista. Nah terus habis itu kan aku langsung nyari datanya gitu kan. Nah ternyata ini sahabat, di Statista itu website luar negeri bukan Indonesia. Nah cuman itu tuh pas aku buka tuh kayak berbayar gitu loh, dia tuh websitenya tuh kalau mau dan itu websitenya tuh ini sih, dia kan website luar negeri. Nah datanya tuh cuman secara garis besar gitu loh, nggak rinci.
jumlahnya tuh cuman berapa triliun gitu-gitu. Nah cuman mending sih ada data gitu loh. Nah dan ternyata di cutting yang satunya ini mereka kan cari datanya dapatnya kan tahunan. Nah dan dia juga diinterpolasi, dan kenapa aku baru tahu gitu loh soal interpolasi, ya Allah. Terus udah kan aku nyari-nyari data yang e-commerce. Kalau yang internet kan aku udah dapet, tinggal ngeinterpolasi aja kan. Aku cari yang e-commerce sampai malam, dan aku itu masih nanya-nanya sama mbaknya yang ini kan. Nah, dan aku tuh bener-bener dibantu sama dia tuh, kayak dibantu nyariin datanya gitu loh. Nah kebetulan pas dia buka statista itu dia bisa ngebuka. Nah tapi habis itu tetap ada notif suruh bayar gitu loh. Nah cuman dia udah pas kebuka itu dia udah langsung screenshot gitu, terus aku dikirimin kan. Nah cuman ini untuk datanya tuh belum full, itu cuman dari tahun 2014 sampai 2020. Nah dan itu yang di statista itu datanya sama kayak di Databox. Nah soalnya Databox itu ngambil di statista gitu kan. Nah terus cuman aku bingung sih untuk yang tahun sebelumnya, yang 2011 sampai 2013 nya itu jumlahnya tuh bener-bener beda gitu loh. Yang dari 2014 itu dia ini datanya itu jumlahnya triliun gitu kan. Nah terus yang dari tahun 2011 itu datanya miliar lah, kok beda gitu kan. Aku sempet bingung ini tuh data real enggak, bener enggak gitu loh. Nah cuman ya udah kan, ada data yang udah aku temuin tadi yang dari 2014. Nah itu pokoknya kayaknya yang data yang miliaran itu tuh bukan data nilai transaksi, cuman itu kayak data pendapatannya gitu loh. Jadi nilai transaksi itu kan lebih besar dari pendapatannya kan, mestinya pendapatan e-commerce-nya. Nah terus aku udah nemu itu, aku simpen. Terus aku nyoba buat interpolasi langsung. Nah untuk data yang e-commerce tadi itu tuh dari tahun 2014 sampai 2019. Maaf tadi aku bilang sampai 2020. Nah 2020 nya tuh belum ada. Udah kan, terus aku data yang udah aku dapat seadanya itu aku coba interpolasi. Nah cuman tuh ini untuk yang e-commerce itu dia tuh angkanya bener-bener ini sih, dia kayak bilangan yang udah dibulatin gitu loh, nggak ada koma-komanya. Nah kayak gitu kan nggak kelihatan kalau real kan, data real gitu. Nah sedangkan di yang cuttingnya itu mbaknya itu, nah dia tuh datanya bisa koma-koma gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa gini, padahal caranya udah sama. Aku kan nanya-nanya ke dia. Terus ini sih interpolasi itu kadang data yang muncul juga aneh, kadang nominalnya tuh lebih gede banget gitu. Nah cuman itu ini sih ya tinggal ngurangin nolnya, misal nolnya ketambahan 1000 gitu kan. Nah itu tinggal ngurangin aja, bukan yuk jumlahnya yang jadi beda banget kalau nggak diinterpolasi, kalau dijumlahin gitu. Nah terus aku masih herannya ini kenapa nggak jadi koma-koma, bilangannya jadi bulat gitu kan. Terus aku nanya, nah yang mbaknya tuh bilang gini sih, dia pakai aja data apa adanya yang hasil interpolasi itu. Nah ya udah aku pakai aja kan hasilnya. Nah tapi waktu itu aku benar-benar bersyukur banget, itu tuh mbaknya benar-benar baik banget sama aku. Ya Allah semoga mbaknya itu selalu dilindungin Allah, sukses, karena mbaknya tuh emang benar-benar orang baik. Nah itu mbaknya tuh namanya ini. Nah terus aku sempet ngobrol juga kan. Nah ternyata dia tuh dulu ini ikut organisasi gitu kan. Dan dia tuh anak organisasi ternyata, karena aku kan nyari tahu gitu kan. Nah aku tahu fotonya. Nah kalau di WA nya tuh nggak ada fotonya, terus aku udah tahu orangnya gitu loh. Nah ternyata ini tuh aku
tahu orang ini tuh gitu. Terus kita sempat ngobrol. Nah dia organisasi juga, nah itu namanya Mbak Iin. Dia benar-benar baik pokoknya orangnya, aku berterima kasih banget pokoknya. Nah udah kan, aku udah interpolasi data yang e-commerce, terus aku nyoba interpolasi yang internet, dan itu berhasil alhamdulillah. Terus yang terakhir aku baru mau interpolasi yang telepon. Nah tapi nggak tahu kenapa caranya tuh udah sama persis, cuman yang telepon itu nggak bisa diinterpolasi, hasilnya tuh nggak bisa. Dan aku udah ngulang beberapa kali itu masih tetap nggak bisa. Aku sempet sedih, ya Allah ini kenapa gitu kan, aku baru semangatnya tapi udah nggak bisa gitu kan. Nah cuman waktu itu kebetulan udah malam juga, ya udah aku coba besok lagi gitu kan. Nah aku tidur. Nah udah kan, terus hari berikutnya tanggal 27 Januari itu ini di grup tuh temanku si Gestong itu dia tiba-tiba ngirim ngirim foto gitu loh, kalau ada file yang suruh ambil di Pak Satpam gitu, jadi ada file bimbingan gitu loh. Nah aku panik dong, kok ini udah ada yang bimbingan gitu kan. Nah sedangkan aku tuh belum apa-apa gitu loh. Nah terus aku langsung nanya-nanya kan sama teman-teman yang lain yang kita satu dospin satunya sama. Nah aku tanyain satu-satu tuh. Nah ternyata mereka belum pada mulai bimbingan bab, dan kebanyakan masih pada nyari data gitu. Nah terus ternyata yang pada bimbingan itu mereka baru ada ada yang baru bimbingan judul sama bimbingan ini data kan. Beberapa mereka datanya primer gitu, jadi belum ada yang mulai ngebab, dan aku lega dong waktu itu. Nah cuman ini sih ya tiap orang kan emang beda-beda. Nah ini juga salah satu yang mbaknya yang cutting tadi, Mbak Iin bilang ke aku, ya tiap orang kan skripsinya beda-beda, dan skripsi itu juga nggak sama kan. Ada yang skripsinya gampang, ada yang susah. Yang gampang cepet nyari datanya, nyari langsung ketemu, langsung bisa ngerjain, jadi cepet. Yang susah nyari butuh waktu lama gitu. Nah ya bener, cuman terus aku sempet bilang sih, ya aku sebenarnya pengen yang mudah-mudah aja gitu. Terus dia bilang kayak yang mudah itu udah biasa gitu, dia bilang gitu. Dia nggak ada sensasinya, nyari data apa misal langsung ada di sini, nggak perlu nyari kemana-mana kayak yang dulu waktu dia skripsi tentang e-commerce aku juga gitu kan ya. Jadi memang bener sih kayak gitu. Jadi buat kalian juga nih, sahabat, kalian juga jangan terlalu berpatokan sama orang lain. Kalian fokus aja sama diri kalian sendiri, jangan ngebandingin kalian sama orang lain gitu. Jangan ngebandingin skripsi kalian sama skripsi orang lain gitu. Yang penting kita tetap semangat gitu sih kalau aku. Nah udah. Nah di tanggal 27 itu juga itu aku dapet balasan chat dari yang Kominfo yang waktu itu yang aku suruh ngirim permohonan itu. Nah kan emang punya aku nggak bisa login. Nah habis itu aku dikirimin file buat ngisi gitu, terus kalau udah diisi suruh kirim, jadi aku nggak perlu lewat websitenya. Tuh aku suruh ngisinya itu di tanggal 26, nah itu kemarinnya. Nah terus di tanggal 27 nya itu aku dapat email kalau aku suruh ngirim kayak kartu identitas gitu loh buat kelengkapan informasi yang aku ajuin. Nah terus udah kan di tanggal 28 nya itu aku juga dapet email dari Apji. Nah cuman itu kayak cuma disuruh download hasil
survei yang dipublikasi sama mereka gitu loh. Nah, sedangkan untuk hasil survei publikasi itu aku udah ngeliat dan di situ nggak ada data gitu kan. Nah, dan itu benar-benar nggak membantu sih. Kalau yang di websitenya udah ada tuh aku udah tahu, aku cuma minta data yang nggak di publish, yang di website nggak ada gitu kan. Nah, jadi untuk skripsiku di bulan Januari itu kayak gitu sahabat. Jadi kesimpulannya itu untuk skripsiku itu aku di bulan Januari masih kayak nyari-nyari data gitu, dan dataku belum benar-benar terpenuhi, padahal targetku bulan ini aku bisa clear semua data, terus bulan depan aku tinggal ngerjain gitu kan. Nah, cuman pada kenyataannya data belum aku dapat semua dan aku masih nyari-nyari gitu sahabat. Nah, jadi sampai akhir bulan pun ini ya aku masih nunggu gitu loh. Jadi aku sebenarnya tuh cuman kayak nunggu gitu loh, nunggu data gitu. Nah, gimana, aku juga yang bisa aku lakuin cuma nunggu gitu loh, karena emang cuman dari Kominfo yang nyediain gitu loh, dimana-mana kan nggak ada. Apalagi kan e-commerce tuh emang dia tuh emang bener-bener susah, masih susah gitu loh datanya kalau e-commerce tuh. Soalnya menurutku ya emang bener e-commerce tuh kayaknya emang baru-baru ini gitu loh ada datanya, mungkin 2 tahun terakhir baru ada datanya dan bener-bener disurvey gitu loh. Kalau yang dulu-dulu tuh belum ada e-commerce itu. Jadi aku tuh emang bener-bener ya ampun, tapi ya gimana lagi, orang emang skripsiku tentang ini, jadi aku emang cuman bisa nunggu gitu loh. Nah, udah gitu, jadi untuk Januari itu aku belum bisa mulai ngebab, cuman aku berharap semoga datanya segera clear. Buat sahabat, doain aku ya biar aku semangat terus, biar skripsiku lancar, dipermudah, dan bisa cepat selesai. Doain aku, semoga aku bisa ngejar target, kapan aku bisa wisuda, kapan aku sidang. Makasih buat sahabat. Sekian dulu cerita dari aku. Kita lanjut di bulan selanjutnya. Oke, see you sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.